Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu paling tidak enak kalau ada orang syabih, orang sepuh berada di bawah saya, kemudian saya ada di atas. Saya ingin sejajar dengan siapapun, duduk sama rata, seperti halnya kita di hadapan Allah Ta'ala yang tidak pernah dibedakan, mau dia ajam, mau dia Arab, mau dia darah seorang Nabi Ibrahim, mau dia darah dari baginda Musa, semua sama. Yang membedakan di dalam diri manusia adalah ketakwaan, ilmu, kedudukan dalam makamnya di sisi Allah Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي جعلنا في ليلة العظيمة جعلنا الله وإياكم من أهل المحبة محب لله محب رسول الله خادم لله ورسوله آمين ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Ta'ala, wabil khusus kepada akhina filal Habib Saleh Al-Attas, sahibul majlis, sahibul fadilah, wa akhina filal Habib Hamid Bafaki min Cidahu, wa ayyuhal habaib ghairihim, dan semua habaib yang lain yang saya muliakan. Hadirin, kita melihat akhir zaman ini fitnahnya luar biasa, susahnya manusia luar biasa, ekonominya manusia luar biasa. Bahkan kita pun tidak tahu kalau di tengah-tengah acara ini ada sekelompok manusia yang hanya ingin mendengarkan salah satu kesalahan habaib, kemudian diangkat dan diramai-ramaikan di media sosial. Ada habaib cerita karomahnya seorang wali, diangkat lagi di media sosial, dibilang kibul Yaman, tukang bohong dari Yaman. Kita tidak tahu hati manusia yang hadir di tempat ini, tapi wallahi manakala manusia mendengarkan apa yang saya sampaikan malam ini, mudah-mudahan Allah memberi taufik, memberi hidayah, memberi keteguhan iman kepada Allah, teguh imannya memegang cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, ayyuhal muslimin wal muslimat, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Apa yang perlu kita hadapi dengan fitnah yang merajalela ini, fitnah yang terus-terusan ini? Kami tidak pernah gentar dan tidak pernah takut, bahkan kami tidak kecewa dan kami tidak merasa bersedih. Kenapa tidak bersedih, Beb? Bukankah nasab Anda dibohongkan, diramaikan di media-media sosial bahwa habaib bukan keturunan Rasulullah? Kami tidak dipanggil Habib tidak rugi buat kami.
Kami tidak dipanggil Sayyid, tidak rugi. Kami dipanggil Habib, kami tetap cari makan sendiri. Saya kalau nggak ada Habib Ali yang telepon saya terus, saya masih tidur. Saya habis touring pakai moge. Dikira saya ini Habib yang serius. Tidak. Saya kalau stres pusing pakai motor gede. Saya motor harganya di atas 100 juta. Ya kecil-kecilan lah. Saya punya mobil nggak kayak itu. Saya nggak minta duit sama orang Walet. Saya nggak minta duit sama orang Cirebon. Saya minta duit sama Gusti Allah. Darah saya bercampur dari ayah saya Al-Habasyi, darah dari ibu saya, darah dari nenek saya, sambung nasabnya mutasil kepada Sinuhun Maulana Kanjeng Sunan Syarif Hidayatullah Cirebon. Ibu saya menikah dengan ayah saya sepupunya sendiri. Jadi saya dengan orang Cirebon bukan orang lain. Saya adalah darah daripada pemimpin kalian, khalifah kalian, Kanjeng Sunan Gunung Jati. Turun menurunkan putra Pangeran Tajul Arifin. Turun temurun menurunkan putra sampai Sultan Abdul Karim. Turun temurun menurunkan putra kepada Sultan Abu Saleh Mamlukat Lil Majadil Aulia Muhammad Imamuddin Sultan Kanoman. Turun lagi dan turun lagi sampai kepada silsilah yang sekarang ada. Hadirin dimuliakan Allah Ta'ala. Apa saya rugi tidak dipanggil Habib? Tidak. Bu, ibu-ibu di mana ada ibu-ibu? Ya, bapak. Alhamdulillah, kirain sudah pada tidur. Panjenengan ya, ini mengenai sejarah dan mengenai sains ilmu. Si Jaya bin Warto, si Tarjo bin Warja, ya, ini si Jaya sama si Tarjo satu kampung. Sampean coba ke dokter, dites DNA, pasti darahnya sama, ada kemiripan genetik. Pak, wonten kemiripan genetik. Terus si Jaya, si Tarjo, apakah dikatakan kakak beradik? Tidak bisa, karena orang tahu kalau si Jaya bapaknya si Tarjo, kalau si siapa namanya, ya si Warto bapaknya si Tarjo, itu beda. Makanya di dalam hadnya Kanjeng Nabi, haddur Rasulillah, hukumnya Kanjeng Rasulullah, setiap menikah harus ada saksi supaya tahu ini ayahnya ini, gitu loh. Kalau isu tes DNA ini terus menerus digaungkan, maka akan muncul Habib-Habib dari nasab DNA. Lantas siapa yang tanggung jawab? Betul? Betul? Fitnah tidak? Fitnah tidak? Setan itu. Ini perbuatan siapa kalau bukan para perusuh di Nusantara? Hati-hati sampean mau Habib DNA apa Habib silsilah? Nggih. DNA apa silsilah? Silsilah. Habib Hamid punya ayah. Habib Ahmad punya ayah, Habib Hamid punya ayah, Habib Muhsin, jelas. Siapa lagi yang mau diragukan? Ini para hadirin. Jadi belajarlah untuk mengerti keilmuan dan tidak mau dikecohkan oleh para perusuh-perusuh NKRI. Hadirin, kalau ada Habib tidak benar, kalau ada Habib ngelakuin salah, tidak semua Habib melakukan benar dan tidak semua Habib salah.
seharusnya orang yang berakal tidak memukul rata dengan salah dan yang benar. Betul? Ini hadirin. Kalau salah ya sudah, jangan diikuti. Kalau benar diikuti. Makanya al-ittiba' bil ulama. Kalian wajib mengikuti, ittiba' adalah dengan para ulama. Oh, ulama itu tidak tertutup. Mau kiai kampung, mau kiai desa, mau habib, mau bukan, namanya ulama, wajib ittiba', diikuti. Asar ilmu wal mahabbah bi ahlil bait. Dan kecintaan itu ada kepada keluarga Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, beda. Kalau cinta itu kepada keluarga Nabi, kalau ittiba pada ulama. Ada Habib salah, sampean mahabbah diikuti, salah kamu, gitu loh. Ini harus tahu. Tapi ittiba bil ulama. Apalagi ulama itu bersanad kepada Nabi Muhammad. Oh, jangan macam-macam. Harus dan wajib diikuti. Makanya kakeknya Al-Habib Soleh ini, Maulana Al-Habib Muhsin Empang Bogor, datuknya itu, saudara, berkata, beruntunglah di dunia ini ada Habib yang berlaku buruk, ada Habib yang berlaku maksiat, ada Habib yang berlaku dosa. Seandainya tidak ada, niscaya semua umat manusia wajib untuk mengikuti apa yang diperintahkan seorang Habib. Kalau semua Habib itu soleh, kalau semua Habib itu takwa kepada Allah SWT, gitu loh. Makanya alhamdulillah, untung masih ada yang begitu. Jadi kita bisa melawan, menentang, nggak mau. Apa beb lah, ngikutin ente salah, gitu loh. Coba kalau itu takwa, kalau itu wali, kau tantang hukumnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan dengan Habib, sampean wali, namanya Tarsono, tapi waliullah, terus sampean menentang, sampean kena bala, itu kekasih Allah, itu loh. Makanya ngaji, sampean ngaji hati yang terdalam, ngaji hati yang suci, yang bersih. Ngajinya para leluhur di negeri ini, para imam-imam mujtahid wali songo yang mengajarkan sirullahnya Allah Ta'ala, rahasia-rahasia ilmunya Allah Ta'ala. Tanpa wali songo, tanpa leluhur ibu saya, kita habaib tidak bisa nikmat seperti ini. Kita harus berterima kasih kepada beliau Baginda Syarif Hidayatullah yang telah mengajarkan umatnya untuk menghormati dzurriyyah Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah. Wong Cirebon ora bakal kenal Habib lah, manoranana ajarannya Kanjeng Sunnah. Makanya kita wajib berterima kasih pada para pendahulu. Hadirin dan dimuliakan Allah Ta'ala. Tadi sudah saya terangkan tentang bab mengenai DNA. Satu orang, dua orang, satu kampung di tes DNA, mesti darahnya ada kesamaan. Pasti. Ayo kita bareng-bareng ke dokter. Jangan cuma keluar-keluar Habib tidak berani tes DNA. Ayo kita ke dokter. Satu kampung di tes DNA, darahnya mesti mirip. Apakah satu ayah? Gak bisa. Itulah kenapa Rasulullah mengabarkan syariat Islam, orang menikah wajib ada syahadah, saksi, yaitu asyhadain, dua saksi, syahidaini adilain, dua saksi yang adil. Ini mengerikan loh. Nabi sudah tahu kelak nanti akan ada fitnah ini. Maka Islam itu dalam pernikahan ada dua saksi. Oh, ternyata bakal ada orang ngaku-ngaku dengan tes DNA seenaknya menasabkan dirinya kepada yang bukan nasabnya. Hati-hati. Semakin kemari mereka pembenci dzurriyyat Nabi Muhammad, bukan semakin menemukan jalan kebenaran, tetapi semakin terperosok mereka di dalam jurang kezalimannya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini hadirin berikan Allah. Jadi orang membenci keluarga Rasulullah bukan malah menemukan kebenaran, semakin terperosok, semakin rusak, semakin susah, semakin sengsara.
Sampean gak suka Habib, simpen di hati, gak usah ajarkan orang lain untuk benci. Insya Allah berkah hidup sampean. Tapi sampean sudah benci keluar-keluar, memerintahkan manusia untuk membenci, semakin susah panjenengan. Perkara Habib ada yang salah, ya sudah jangan diikuti kesalahannya. Habib ngelakuin maksiat, ya sudah jangan diikuti maksiatnya. Tidak semua Habib begitu, tidak semua Habib melakukan salah. Inilah hati yang bersih untuk menilai di mana letak kebenaran itu. Mun paham ngaos kulo, Pak? Sudah pahamnya nyaho teu? Nah, mohon. Jadi seperti itu. Maka Al-Habib Umar Ibn Abdurrahman Al-Attas Sahibur Ratib dikatakan di dalam kitab Al-Qirtas karangan Al-Imam Ahmad Ibn Hasan Al-Attas, beliau disebutkan inna kutaba waqtahu alal itlaq wa farada dahrahu bi ghairi shikak. Pada zamannya Habib Umar sesungguhnya ia adalah kutub mutlak, wa farada dahrahu bi ghairi shikak. Pada masa hidupnya tidak pernah ada pertikaian yang dihadapi Habib Umar kemudian pertikaian itu tidak selesai, adem, lerep, sirep semuanya dengan keramatnya kutubil anfas. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini nyata. Maka ciri-ciri kalau ada wali kutub, maka dia mampu menyelesaikan setiap permasalahan apapun. Kenapa? Karena itu sudah dinas oleh Allah. Seorang wali yang memiliki pangkat yang agung di sisi Allah Ta'ala pasti mampu menyelesaikan sepelik apapun masalah itu. Apalagi kami, darah Sayyidina Ja'far As-Sadiq. Ketahui, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Para kekasih-kekasih Allah Ta'ala, mereka tidak pernah merasa sedih, tidak pernah merasa gusar, tidak pernah merasa bingung, tidak pernah merasa menangisi nasibnya. Apalagi kami cuma tidak dipanggil Habib, ahlan wa sahlan. Sampean saya turun dari sini terus panggilnya saya Mat, selamat ya Mat, saya tidak akan marah. Sampaikan kepada para penghujat habaib, sampaikan kepada para penghujat habaib, kami tidak akan pernah merasa rugi apabila tidak dipanggil Habib. Kami tidak akan pernah menangis kalau tidak dipanggil Sayyid. Wallahi Allah tahu darah kami. Lantas kenapa kami harus memerintahkan manusia untuk percaya kepada kami? Allah saja mengatakan fal yu'min atau fal yakfur. Kau mau beriman atau mau berkafir, silahkan. Allah yang sudah jelas, kekuasaannya jelas, mengatakan fal yu'min aw fal yakfur. Kau mau iman atau mau kufur? Tafadhol, kata Allah Ta'ala. Bagaimana saya? Oh, kalau saya terangkan sejarah ini panjang sekali. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, nanti kalau saya ceritakan ini mesti panjenengan bilang, oh dasar kibul Yaman, kan susah. Habib Umar ini karomahnya, Pak. Subhanallah. Ini sejarah ini turun temurun dari ayah saya, kakek saya, buyut saya. Kenapa sih kok saya hafal sejarahnya Habib Umar Qutbil Anfas? Iya, karena datuk saya Imam Ahmad bin Hashim Al-Habsyi itu murid kesayangannya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Jadi sejarah ini turun temurun. Syekh Ali bin Abdullah Baras dikata oleh beliau, ya Ali, antarkan aku. Kemana ya Habib? Aku mau bertawaf di Mekah. Bagaimana? Perjalanan dengan apa? Yaman dengan Mekah itu jauh sekali Habib. Tidak, saya minta engkau antarkan saya. Begitu minta diantarkan, dipeganglah tangannya. Begitu dipegang tangannya, Ali bin Abdullah Baras naik ke puncak bukit di wilayah Hajren, turun dari bukit langsung menuju Mekah Al-Mukarramah. Tahu-tahu berada depan Ka'bah, Ali bin Abdullah Baras terkejut. Ya Maulana Habib Umar, bagaimana aku sudah berada di Ka'bah? Kau sudah tahu ini Ka'bah. Ayo, antarkan aku keliling tawaf. Subhanallah. Yang lebih takjub lagi, ada satu wilayah di Cina namanya Hainan. Hainan, ingat-ingat ini. Habib Umar itu di Yaman. Cina itu di mana, saudara? Ribuan mil jaraknya. Tapi beliau berkata lagi kepada Ali bin Abdullah Baras, muridnya, Ali,
antarkan aku ke Hainan. Padahal masa itu belum ada peta nama Hainan, tapi antarkan Hainan itu mana? Limada ya Abu Umar? Li'in. Beliau jawab, Fisin, di Cina. Habib Ali bilang, ini ke saya kalau nggak percaya lagi nanti tiba-tiba di sana. Kemarin saja saya tidak percaya ke Mekah, tiba-tiba sudah depan Ka'bah katanya. Ya udah nurut saya. Terus gimana saya caranya Habib? Pegang tangan saya, antarkan ke puncak gunung itu. Naik gunung, sudah naik Ali, sudah. Turunkan aku dari gunung ini. Ya, pelan-pelan Ali, soalnya jalannya terjal. Baik, karena Ali bin Abdullah Baros ini khusyuk menuntun gurunya tidak lihat di bawah gunung ini. Begitu turun, melek matanya, sudah berada di Cina. Allahumma sholli ala Muhammad. Nanti saya cerita begini dibilang Kibul Yaman. Ya, saya cerita begini di-upload nanti langsung di di story. Kibul dasar. Begitu. Hatinya orang-orang yang sudah tidak beriman. Hatinya orang-orang yang sudah tidak ada muttafaq dengan Allah Ta'ala. Begitu. Baik, tidak dibenarkan, salah apalagi, alim dicaci, bodoh apalagi. Betul? Ngeri. Tapi perlu saya ketahui, biar panjenengan tidak kaget, yang mensyahidkan kami keturunan Rasulullah adalah Nabi Muhammad SAW. Bukan saya yang mengaku. Dari mana Habib dalilnya? Saya katakan satu hadis, yang hadis ini tidak pernah panjenengan para kiai, para ustadz, para habib mungkin pada dengar, tapi saya tahu hadis ini. Halaku ummati uhailin sufaha min Quraisy. Oh, dengarkan ini. Kehancuran umatku akan datang manakala agama dipegang oleh pemuda-pemuda dari Quraisy yang tidak pintar ngaji. Paham? Oh, begitu. Oh, sekarang kan enggak. Ya, sekarang siapa saja ini enggak alim enggak apa, kalau Sayyid sudah buka majelis, betul? Akhirnya buka majelis kitabnya dari Google, akhirnya salah kaprah, betul? Ini yang masalah. Kalau saya 13 tahun saya menempa ilmu, meminta barokah para ulama, para Sayyid, para Habib, termasuk Al-Habib Muhammad bin Syekh Jagasatru, itu guru saya. Saya dengan Habib Muhammad tidak boleh ngaji, saya dimasukkan di kamar Habib Muhammad. Sudah, itu yang terjadi. Berapa tahun yang lalu dah. Saya waktu itu masih umur 14 tahun. Habibmu, ada apa ye? Saya pengen ngaji, pengen alim. Udah sini, kamu gak usah ngaji. Masuk di kamar saya ditinggal sama Habibmu. Ya ngelapar ngelih, aduh orang teka-teka teman Nabi Uning jero kamar kancing mana. Saya ingat itu. Punya putra Aib Hasanin sekarang. Jadi ini, saya punya guru lagi, paman saya sendiri Al Habib Hasan Jamalul Lel di Medan sana, di wilayah Tamiang dekat Pangkalan Susu. Cucu dari Sultan Abdul Qadir bin Abdullah Jamalul Lel Perlak. Aceh itu dulu yang memimpin adalah Sayyid dari Jamalul. Kebetulan Sayyid Hasan ini menikah dengan bibi saya, Sarifah Arash binti Hasan lagi sama, bin Sofi, bin Ahmad, bin Husain, bin Abdurrahman Al-Habsyi. Hadirin dimuliakan Allah Ta'ala. Jadi kalau orang sudah tidak cinta, mau dikata seperti apapun tetap tidak akan beriman, tetap akan menolak. Sekarang saya jawab, panjenengan cinta Habib napa mboten? Cinta Habib napa mboten? Kalau sudah cinta kenapa butuh dalil dan alasan? Betul? Sudah cinta saja. Dari zaman Syekhona Khalil Bangkalan Madura, tidak pernah Syekhona Khalil mengatakan, Habib itu bukan surat Nabi. Tidak pernah, padahal kasyafnya Syekhona Khalil luar biasa. Tidak pernah ada satupun ulama di dunia mengingkari nasabnya Bani Alawi. Lantas kenapa kita butuh dalil di zaman ini, diungkit-ungkit sejarahnya? Ada apa? Penyakit apa yang merasuki hati kalian sehingga membenci darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka inilah hadirin yang perlu kalian tahu. Sekali lagi saya ingatkan, DNA orang kampung ini coba ke rumah sakit,
cermai bareng-bareng 2 orang tetangga, pasti darahnya hampir sama, pasti gennya hampir sama. Kenapa? Karena cara makannya hampir sama, nutrisinya hampir sama, ini pasti ada kesamaan. Apa pantas satu kampung itu ayahnya ayah kalian semua? Kan nggak mungkin. Punya bin sendiri mau bin ke orang lain, oh ya tidak bisa. Inilah pentingnya dan hebatnya syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi, yang mana baginda Rasulullah jelas-jelas memberikan hukum syariah. Setiap menikah wajib ada saksi, wajib supaya tidak ada simpang siur nasab. Paham nggih? Oh, ini orang sudah tahu bapaknya Ali Saleh, terus kenapa disuruh bapaknya Tarjowarto? Ya tidak mungkin mau, walaupun darahnya hampir sama. Ya, oh Habib itu darahnya ke Yahudi, oh ya silahkan, nggak apa-apa ke Yahudi, pengen tak bom sisan gitu loh. Jadi wis mengerikan ini zaman ini. Masya Allah. Ini kalau saya terangkan sejarah Bapak Ibu, ilmu saya tidak akan habis, tidak akan dikuras sehari semalam, 3 hari malam, sampai 1 minggu pun tidak akan habis. Cuman sayanya yang males duduknya, capek. Tapi cukuplah walaupun sedikit ilmu ini, panjenengan harus tahu dan kaidah ini, bahwa mencintai dan mencintai tidak perlu dalil. Dan orang yang membenci sedalil, sehebat, sekuat apapun kebenaran, tidak akan pernah cinta, karena hatinya telah tertanam benci. Betul? Oh, Beb, apa? Ini kata jin saya. Ini nanti dibilang halu Yaman katanya. Jin saya bisikin saya, Beb, desa sini itu banyak yang nggak suka Habib, banyak yang nggak tahu Habib. Ya enggak apa-apa, biar tahu. Habib Umar Qutbil Anfas itu datang ke Hurairah, itu lamun bahasa kene ini desa Walid terpencil. Hurairah kue kampung terpencil, tidak ada siapa-siapa di sana, hutan belantara. Tapi Habib Umar berkata, aku tidak suka terkenal, tidak pula aku suka dikenal, aku lebih suka bersembunyi. Kelak nanti cucuku akan hadir di Hurairah membawa cahaya ilmu Rasulullah. Kemudian di silsilah kesekian kalinya muncullah salah satu keturunannya, yaitu Al-Imam Ali bin Hasan Al-Attas, Ahmad bin Hasan Al-Attas. Dua-duanya menjadi kutubain, 2 kutub besar pada masa itu, muridnya dari berbagai penjuru, sehingga banyak orang menimpa ilmu di daerah Hadramaut, letaknya di Hurairah, saudara. Inilah para wali-walinya Allah. Makanya kalau Al-Habib Saleh datang di kampung terpencil begini, sudah tidak kaget, mbahnya sudah begitu, saudara. Mbahnya suka yang nyelempet-nyelempet, makanya cucunya ya begitu, ya sudah gak heran. Kalau saya ndang Habib Metropolitan gitu loh. Jadi ya karena memang leluhur saya sukanya yang keren-keren gitu loh. Tapi tetap saja namanya sekeren-kerennya murid, kita wajib ta'zim kepada anak cucu seorang guru. Inilah adab. Jangan kamu merasa sudah wali, ulama, halim, fadil, kemudian kau melupakan dan tidak menghormati anak cucu keluargamu. Hadirin muliakan Allah. Tidak lama baru-baru ini kita mendengar isu, ya kan, bagaimana di video-video seorang habaib diisukan meniduri wanita, betul? Lantas panjenengan ragu hatinya dengan Habib. Ini saya jelaskan. Kalau mau hitung-hitungan amal, mau hitung-hitungan ibadah, malu. Nabi mengatakan, ana asfa'u li ummatin muzlib. Aku adalah penolong bagi umat-umatku yang pendosa. Dosane sampean akeh kaya apa? Satu kesalahan Habib diungkit-ungkit. Kurang ajar tidak? Ngutek tidak? Izin harusnya. Kalau mau ungkit-ungkitan kebaikan Kanjeng Nabi.
Makanya kalau Habib salah, ya sudah, biar dia menerima kesalahannya, tapi tidak perlu dihujat-hujat. Tidak perlu menjadikan hati panjenengan ragu kepada keturunan Nabi. Kebaikannya Rasulullah, umatnya salah saja, dosanya sejuta kesalahan, Nabi syafaati, Nabi berikan surga dan kedamaian kelak nanti atas syafaat Nabi. Hanya satu kesalahan seorang dzurriyyat, umat manusia goncang, memfitnah sana sini. Ini umat yang tidak berdasar kolbunya karena sudah tidak ada cinta. Sudah, itu saja dari saya. Mudah-mudahan panjenengan dibukakan pintu mata hatinya oleh Allah Ta'ala, dibukakan pintu mata hatinya oleh Allah Ta'ala, dibukakan segala futuhal arifin oleh Allah, sehingga mampu melihat kebenaran dan apa yang harus dijalankan di bumi ini sebagaimana garis daripada sirah Sayyidil Mursalin baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya minta maaf atas nama Habib Saleh dan semua jamaah yang ada di tempat ini, dan semoga diberkahi tempat ini dan majelis ini, semoga kelak nanti lebih besar. Dan kalau majelis ini sudah besar, saya mungkin akan ngumpet karena saya nggak suka terkenal. Itu saja, sama seperti Habib Umar mbahnya Al Habib Saleh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.